Halo pemirsa, selamat malam. Pemirsa, selesai rapat DPP di kantor DPP Partai Golkar di Selipi. Malam ini DPP Partai Golkar memberikan laporan hasil komunikasi politik sementara yang telah dilakukan Golkar kepada 32 DPD Partai Golkar. Partai Golkar sendiri hingga saat ini belum juga memutuskan partai mana yang nantinya akan berkoalisi dengan Partai Golkar. Bagaimana jalannya rapat di sana? Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Mariska Prudence dari kantor DPP Partai Golkar. Ya Mariska, selain kedua informasi tersebut, hal apa lagi yang juga diangkat dalam pertemuan malam ini? Ya, Elvita, memang pertemuan tadi lebih merupakan laporan dari DPP kepada sekitar 32 DPD mengenai komunikasi politik yang selama ini dibangun oleh Partai Golkar. Seperti yang kita tahu, Partai Golkar sudah membentuk tim-tim khusus untuk berkomunikasi dengan sejumlah partai, dan juga Ketua Umum Golkar Yusuf Kala juga sudah melakukan berbagai komunikasi politik dengan tokoh-tokoh partai lainnya, dan inilah yang tadi disampaikan oleh DPP kepada sekitar 32 DPD tadi. Dan dari hasilnya memang belum memutuskan dengan siapa Partai Golkar akan berkoalisi, dan juga keputusan lainnya ini memang masih harus terus menunggu. Jadi tadi memang lebih merupakan penyampaian laporan. Dan tadi yang datang sejumlah fungsionaris Partai Golkar seperti Ketua Umum Partai Golkar sendiri Yusuf Kala, dan juga ada Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Sekjen Partai Golkar Sumarsono, dan juga ada Ketua Bapilu Burhanuddin Napitupulu serta sejumlah fungsionaris partai lainnya. Sementara itu mengenai wacana Munaslup yang sempat mengemuka, dan dikatakan bahwa sejumlah fungsionaris dan juga sejumlah DPD menginginkan adanya Munaslup karena tidak setuju dengan hasil Rapimnasus pada tanggal 23 kemarin yang menyatakan JK sebagai capres dari Partai Golkar. Namun hal ini disanggah oleh sejumlah fungsionaris partai yang menyatakan bahwa dari hasil pertemuan tadi Partai Golkar masih solid, dan dari DPD yang hadir setuju bahwa untuk tetap melanjutkan komunikasi politik dan juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar. Dan pemirsa, mengenai koalisi memang masih harus menunggu. Tadi dikatakan oleh Sekjen Partai Golkar Sumarsono bahwa komunikasi politik masih akan terus dibangun, misalnya dengan PDI Perjuangan. Partai Golkar sudah membentuk tim khusus dan juga PDIP juga, di mana pertemuan secara intens terus dilakukan untuk membahas nantinya format koalisi akan seperti apa bila koalisi benar-benar terjadi. Dan berikut adalah pernyataan dari Sekjen Partai Golkar Sumarsono mengenai kurang lebih hasil dari pertemuan dengan sejumlah DPD tadi. Politik Pak JK ke partai. Jadi Pak JK hanya melaporkan bahwa komunikasi politik itu belum memutuskan. Saya ulangi lagi ya, kita berkomunikasi politik dengan PDIP, berkomunikasi politik dengan Hanura, dengan Gerindra, dengan P3, dengan PAN dan sebagainya. Itu belum keputusan, hanya melaporkan perkembangannya di situ. Jadi dalam arti kata, kita ingin yang paling pokok adalah menjaga soliditas partai. Dan alhamdulillah, itu kan hanya checking terakhir bahwa kita masih sangat